Kolaborasi baru timnas buat pelatih Burundi terperangah. Striker Burundi sanjung Jordi Amat. Ivar Junar tak sabar bela timnas U20. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Burundi di laga perdana FIFA Matchday, timnas Indonesia mampu tampil Spartan dengan meraih kemenangan 3-1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Skuad Garuda membuat kejutan ketika unggul cepat di babak pertama dengan skor 3-0. Sayangnya, di babak kedua Syahrul Trisna harus memungut gawangnya dari kebobolan. Beberapa pergantian pemain serta kondisi fisik diharapkan menjadi evaluasi Sintayong untuk menghadapi laga kedua yang akan berlangsung pada 28 Maret mendatang di stadion yang sama. Kemenangan timnas Indonesia tak terlepas dari kerja keras dari seluruh pemain. Meski begitu, trio lini serang anyar Sintayong yakni Stefano Lillipali, Deddy Sulistiawan, dan Yaakob Sayuri menjadi sorotan utama lantaran mampu memberikan kontribusi baik gol maupun assist yang diciptakan oleh timnas Indonesia. Bahkan gol cepat kontribusi ketiganya sempat membuat pelatih Burundi terperangah di pinggir lapangan. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa ketiganya mampu menjadi pengganti sepadan bagi trio di AFF lalu yang mengandalkan Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, dan Ilyas Pasir JP. Kerja keras lini belakang timnas Indonesia patut diapresiasi lebih usai tampil kokoh dengan adanya trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Pada pertandingan tersebut, Jordi Amat mampu menunjukkan kelasnya sebagai bek jebolan Eropa yang mampu mengintersep beberapa serangan Burundi. Meski begitu, catatan terjadi ketika Rahmat Irianto ditarik keluar pada babak kedua. Lini tengah skuad Garuda terlihat kurang baik, mengimbangi permainan seperti babak pertama. Di lain sisi, kemenangan tersebut membawa rekor tersendiri bagi Sintayong yang belum pernah menang atas tim asal Afrika sejak menukangi timnas Korea Selatan beberapa tahun yang lalu. Penyerang timnas Burundi Sadio Berahino mengaku respek terhadap kualitas Jordi Amat di lini belakang timnas Indonesia. Sebab Berahino dan Jordi Amat merupakan dua pemain yang sudah malang melintang di Liga Inggris. Sadio Berahino merupakan jebolan asli Akademi West Bromwich Albion dan sempat hengkang ke Stoke City pada 2019. Sementara Jordi Amat sempat berseragam Swansea City dalam kurun 2013 hingga 2017. Oleh sebab itu, Berahino sudah paham betul kualitas yang dimiliki pemain keturunan Spanyol Makassar tersebut. Selain memuji Jordi Amat, Sadio Berahino mengaku sempat berkomunikasi dengan Sandy Walsh jelang menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya baik Sadio Berahino dan Sandy Walsh sempat menjadi rekan satu tim di Belgia bersama Zulte Waregem pada 2019 silam. Berahino menyebut Sandy Walsh sangat terpukul lantaran gagal debut bersama timnas Indonesia karena tengah mengalami cedera. Ini kali kedua Sandy Walsh batal debut setelah sebelumnya terjadi di Piala AFF 2022 lalu. Terlepas dari hasil laga ini, gelandang naturalisasi Mark Locke mengakui bahwa telah buta kekuatan Burundi. Mark Locke menyebut kurang memahami karakter negara Afrika. Meski begitu, pemain Persib Bandung itu bertekad membawa timnas Indonesia lebih baik lagi. Sejauh ini Mark Locke selalu menjadi andalan Sintayong di lini tengah skuad Garuda. Meski berstatus sebagai pemain naturalisasi, nasionalisme pemain berdarah Belanda tersebut tidak dapat diragukan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menyinggung persoalan finishing punggawa Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut setiap klub Liga 1 harus mencari solusi. Sebab kebanyakan klub Liga 1 menggunakan jasa pemain asing sebagai ujung tombak. Diketahui, keluhan soal finishing sudah lama keluar dari mulut Sintayong. Hal itu tidak terlepas dari penampilan tim Merah Putih pada Piala AFF 2022 lalu. Melalui akun Instagram resminya, FIFA telah merilis lagu resmi Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Lagu tersebut berjudul Glorious yang diciptakan dan diproduksi oleh trio elektrik Weird Genius serta dinyanyikan oleh 3 penyanyi yang sedang naik daun, yakni Lyodra, Tiara Andini, dan Siva Magnolia. Glorious merupakan lagu yang membangkitkan semangat dan energi, menggambarkan esensi dan kemenangan serta kejayaan. Glorious akan menjadi track audio resmi sepanjang turnamen, mengiringi energi, semangat, dan kemeriahan lapangan, serta menjadi bukti sejarah bagi Indonesia. Pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, mendorong semua pihak, termasuk supporter, untuk mendukung suksesnya gelaran Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Menurutnya, beberapa waktu kebelakang banyak pro dan kontra yang muncul di masyarakat terkait perhelatan U20 di Indonesia berkaitan dengan keikutsertaan timnas Israel. Namun ego tersebut harus dihilangkan agar timnas Indonesia terhindar dari sanksi dan sukses menggelar ajang bergengsi tersebut. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong ramai dimention netizen setelah Garuda Select berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Huddersfield Town. 6 gol itu masing-masing disumbangkan oleh Diego Ronco, Benjamin Mendy, Jose Mendy, Christian Massara, Nabil Asyura, dan Muhammad Ragil, di mana 3 diantaranya merupakan talenta asli dari Indonesia. Sontak banyak netizen yang meminta Sintayong melirik beberapa pemain Garuda Select yang mungkin bisa diboyong ke timnas Indonesia U20. Sikap berbeda ditunjukkan oleh pemain keturunan Ivar Jenner yang diproyeksikan untuk membela skuad Garuda Nusantara. Melalui story Instagram pribadinya, gelandang yang berkarir di Jong FC Utrecht tersebut melemparkan kode tak sabar gabung TC Timnas Indonesia U20. Ivar Jenner memposting foto lamanya ketika berseragam Timnas Indonesia U20 yang saat itu sedang uji tanding melawan Prancis. Diketahui Ivar Jenner bersama Rafael Struijk dan Justin Hubner telah dipanggil dalam pemusatan latihan Timnas U20 di Korea Selatan yang rencananya juga akan berlangsung pada awal April mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku ingin berdiskusi lebih lama dengan Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Diketahui Sintayong sempat bertemu Erick Thohir dalam waktu singkat beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, Sintayong memahami kesibukan yang dimiliki oleh Erick Thohir saat ini. Pasalnya mantan Presiden Inter itu tidak hanya menjabat sebagai ketum PSSI semata, melainkan juga memiliki amanah sebagai Menteri BUMN. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Speed selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.